Dalam video amatir ini melakukan pengerusakan terhadap mobil Mercy. Peristiwa ini viral disebutkan terjadi di daerah Bantul, Yogyakarta. Nampak dalam video ini mobil yang tengah berhenti dikelilingi oleh beberapa warga yang terlihat emosi. Dua orang sempat naik ke kap kendaraan dan menendang kaca depan mobil. Terdengar pula tadi dalam video tersebut ada umpatan-umpatan, bahkan ada saling cekcok yang terjadi. Ya, akhirnya aparat kepolisian melakukan penangkapan atas peristiwa tersebut. Dan kalau kita juga lihat sebelumnya, bahwa sejumlah peristiwa yang sebelumnya terjadi, amuk massa juga terjadi pemirsa, di mana masyarakat mengejar bahkan meneriaki maling untuk beberapa pihak yang memang dianggap maling tapi ternyata kevalitannya belum bisa dipastikan. Ya. Kalau kita ingat lagi bahwa sebelumnya memang pernah terjadi hal yang serupa, tepatnya di wilayah Jakarta, di mana seorang pengendara mobil lansia dihakimi massa pun sama karena disangkakan maling, tapi ternyata tidak. Ya pemirsa, itulah beberapa rentetan peristiwa yang terjadi, bahwa intinya adalah bahwa makin banyak dan tambah banyak pemirsa peristiwa-peristiwa yang sebenarnya masyarakat tidak tahu mana yang betul, apakah memang ia merupakan pelaku jambret, maling mobil atau apapun. Tapi kalau misalnya ada suara-suara yang mengatakan kejar atau mungkin tangkap maling, nah biasanya itu masyarakat langsung berbondong-bondong tanpa pikir panjang langsung mengeroyok. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang di masyarakat kita sudah tidak ada lagi hati nurani sehingga tangan begitu ringan untuk melakukan kekerasan bahkan juga pemukulan dengan dalih bahwa menghukum mereka yang bersalah? Ataukah jangan-jangan bahwa cara main hakim sendiri ini menjadi cara yang baru yang dilakukan masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang ada? Ini akan saya bahas di malam hari ini, bahwa di sini kita juga akan melihat dua kasus yang sebelumnya juga terjadi, yakni adalah di Jakarta, seorang kakek yang meninggal dunia dan saat ini kasusnya memang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi dari pandangan hukum positif bahwa apa yang dilakukan masyarakat pastinya bahwa ini juga termasuk dalam kejahatan. Selamat malam di sini Pak Agyar. Ya. Pak, kalau misalnya Pak Kudri, kalau misalnya kita lihat banyak kasus Kormas, istilahnya pun banyak, amuk massa, pengeroyokan, macam-macam kata-katanya, sehingga ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Tapi kok sekarang tuh makin beringas Pak, kalau di Jakarta sampai dikejar jauh, nggak pandang bulu, kakek-kakek disangka maling padahal bukan maling. Di Bantul mobil mewah dihancur, diinjak-injak, diteriakin, ada umpatan pun karena katanya disangka maling padahal bukan. Ada apa sih Pak itu? Ya ini kalau dari sudut pidana, kacamata hukum pidana, kita sebut kekerasan bersama-sama ya. Kekerasan bersama-sama artinya lebih dari dua orang ya, kalau bahasa sehari-harinya pengeroyokan. Nah, gejala atau fenomena kekerasan bersama-sama terhadap barang atau orang itu belakangan ini semakin kelihatan ya. Ya, saya setuju bahwa ini disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, ya kan. Beberapa waktu yang lalu di studio TV One ketika kita mengulas pengeroyokan bapak-bapak yang sudah lansia, saya juga katakan bahwa di sini sudah tumbuh ada budaya kekerasan bersama-sama, dan itu dilakukan ada katakanlah ya, grup atau kelompok atau geng motor ya terhadap seorang bapak-bapak yang sudah lansia. Itu saya bilang udah ada semacam kultur ya, mereka tanpa ada kesepakatan bersama tapi karena ada perasaan bersama ya, mereka itu membentuk subkultur yang kita sebut
kelompok motor, penggemar motor atau geng motor ya. Nah ini saya kira gejala ini mungkin ini secara akumulasi dari permasalahan-permasalahan ya sosial, ekonomi ya, akhirnya puncaknya itu, kehilirnya itu adalah orang tidak percaya kepada institusi hukum. Okay. Nah, jadi saya kira kita ya perlu ada role model, contoh tokoh gitu ya yang bisa memperlihatkan bahwa dia memang taat hukum gitu. Nah, jadi istilah hakim sendiri itu kalau misalnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana kriminal ya dihukum. Tapi kalau orang yang seperti Caca bilang belum jelas itu, dia kan bukan melanggar hukum, nggak bisa dihakim. Jadi ya. Pak Kudri, kalau misalnya saya flashback lagi mungkin ke masa kecil saya ya, sebenarnya dari mana sih Pak awal mulanya ini ada gitu? Kalau apakah ini juga ada hubungannya bahwa ketika kita di level masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengamankan lingkungan, kalau dulu istilahnya apa ya Pak ya, siskamling gitu ya. Jadinya itu yang kemudian berkembang ditambah tadi faktor Bapak ketidakpercayaan, sehingga kalau ada sesuatu kriminalitas terjadi di lingkungan mereka dengan sama rasa dan juga sama niat untuk apa ya, menangkap, melakukan penghukuman. Benar kah Pak? Ya itu saya katakan tadi, itu karena kalau misalnya masyarakat itu percaya dengan institusi hukum, ya dia nggak akan melakukan tindakan yang seperti itu ya, atau dia hakim sendiri gitu ya. Nah, ya saya katakan karena ada krisis kepercayaan ya terhadap institusi. Nah, tadi Caca menyatakan bahwa waktu kecil memang pembentukan budaya orang taat hukum itu memang dari sejak kecil ya, kalau bisa ya dari TK, SD itu diajarkan ya. Waktu zaman saya itu sekolah SD itu kita sangat disiplin ya. Saya masih ingat bahwa kepala sekolah saya itu membawa rotan. Itu kan kalau sekarang dianggap kekerasan ya, tapi karena kalau misal tidak ada disiplin, jadi ya orang bagaimana anak itu ya bisa menghormati hukum. Selalu ya kalau misalnya saya juga orang-orang tua saya itu selalu bilang, kok kenapa zaman Belanda, karena orang tua saya sekolah di zaman Belanda, di zaman Belanda itu orang disiplin semua gitu. Nah, padahal Belanda itu kita tahu penjajah, dia bukan ras dengan kita, tidak satu suku. Tapi karena diajarkan disiplin ya, artinya mentaati tata tertib sekolah, itu merupakan pembelajaran bahwa gini. Nah, satu lagi kita ini karena kemajuan teknologi telekomunikasi, televisi itu ya, apalagi sekarang dengan jet-jet itu, ya mereka menonton contoh-contoh film, padahal itu belum tentu kejadian, jadi kekerasan. Nah, jadi saya kira ini juga pemerintah ya dalam hal ini ya, kalau dulu saya nggak tahu ya, kalau dulu ada namanya Departemen Penerangan ya, sekarang ya itu mereka mensensor film ya mana yang misalnya ini mengajarkan kekerasan gitu ya. Tapi sekarang itu juga susah, katakanlah Kementerian Kominfo ya, itu gimana ngontrol orang pakai jet-jet gitu. Jadi saya kira itu sebab-sebab kenapa kekerasan ini. Jadi saya kira peran orang tua di rumah ya itu sangat penting. Betul. Ya. Pak Kudri, saya itu kan kalau misalnya suka lihat-lihat handphone, biasalah suka ada berita-berita viral. Kalau misalnya ada gambar-gambar kiriman yang diposting di media sosial peristiwa pencurian. Kalau lihat komen-komen masyarakat itu gimana ya saya lihatnya, ada istilahnya begini, nggak apa-apa itu maling, pantas mati. Gak apa-apa, gak pantas hidup. Apakah sebenarnya ini pantas gitu kalau kita melakukan judgement seperti itu? Ini akan saya tanyakan ya, fenomena ketika masyarakat punya tendensi yang begitu keras, begitu negatif untuk sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya. Ini kan ranah hukum untuk kita melakukan bahwa orang itu bersalah atau tidak, memang pantas dihukum atau tidak, bahkan kata-kata yang tidak pantas hidup untuk pencuri. Nah, ini yang juga mungkin kita akan analisis. Saya akan berbincang, ini saya mau sapa, pasti pengamat sosial media, Anda sudah banyak mendengar Doro Kakung atau Mas Wicaksono. Saya mau sapa, selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam. Ya, Sita, apa saya kabar? panggilnya apa sini, Mas Doro Kakung atau Mas Wicaksono? Boleh, Doro Kakung juga boleh. Nah, Karena Mas, banyak orang mengenal saya dengan ini nama mungkin itu. dengan kebingungan saya ya. Kalaulah kita pisahkan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di masyarakat. Tapi kita juga tahu, Mas Doro Kakung juga tahu, masyarakat Indonesia ini paling geram, paling seneng, paling suka mengomentari, menghukum, menghujat sesuatu yang dianggap sebagai apa ya, maling atau pencurian. Nah, biasanya komen-komen mereka itu lebih sadis dari tangannya kita, seperti itu. Ini fenomena apa sih di media sosial, bagaimana? Iya, ini sebetulnya kan sesuatu yang apa ya, ironis ya, karena masyarakat Indonesia ini selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah, yang sopan begitu ya. Nah, rupanya itu pandangan yang tidak sepenuhnya benar, terutama belakangan ini ketika ada yang namanya dunia digital atau media sosial. Bahkan ada survei yang beberapa waktu yang lalu ya menunjukkan bahwa warganet atau netizen Indonesia ini dianggap sebagai masyarakat yang paling tidak sopan. Dan ketika survei itu muncul dan disosialisasikan begitu, warganet juga marah lagi. Nah, saya kira ini pangkal soalnya adalah rendahnya atau kurang meleknya literasi digital masyarakat. Masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa menggunakan media sosial, tapi tidak diimbangi dengan kecakapan atau kemampuan digital yang memadai. Padahal seperti kita ketahui, ketika kita beraktivitas di media sosial itu dibutuhkan kecakapan lah ya, termasuk di dalamnya itu ada yang namanya etika digital, yang kurang lebih adalah semacam panduan bagaimana masyarakat atau pengguna dunia digital itu beraktivitas di media sosial. Nah, karena rendahnya literasi digital inilah, maka seringkali kita baca ya di media sosial bagaimana komentar-komentar seperti yang Caca tadi sebutkan. Demikian, Caca. Iya, ditahan dulu Mas Doro Kakung, nanti saya akan tanya ke Pak Kudri. Nah, ini hati-hati. Biasanya masyarakat suka berlindung dengan alasan, nggak tahu, kita ikut-ikutan ketika melakukan peristiwa pengeroyokan yang akhirnya membuat nyawa manusia kemudian hilang atau meregang. Padahal ada aspek hukum positif yang bisa menjerat Anda. Tunggu dulu, sesaat lagi.